boleh enggak motong kuku, motong rambut? Katanya kan enggak boleh kalau sudah memasuki 1 Dzulhijjah, betul atau tidak dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu dzibhun yadbahuhu, siapa yang memiliki binatang sembelihan yang akan disembelihnya sebagai hewan kurban pada hari raya kurban dan tasyrik itu, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, ketika datang atau terbit hilal karena masuki bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya. Jadi kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah tanggal 1 kemarin ya, kemarin itu, fala ya'khuzanna, jangan mengambilnya, jangan memotongnya. Apa yang tidak boleh dipotong? Min sya'rihi, dari sya'arnya. Apa sih sya'ar itu? Sya'ar itu kalau dalam manusia itu rambut, kepala, rambut. Kalau dalam binatang biasanya bulu saja. Makanya ini diartikan apa? Mau diartikan bulu berarti binatang, kalau mau diartikan rambut berarti manusia. Jadi yang dilarang untuk dipotong itu apakah rambut manusia atau bulu hewan yang akan dikurbankan. Min sya'rihi, dari bulunya atau rambutnya. Nyahnya kepada mana ini? Rujuknya kepada man, orang, berarti itu artinya rambut, atau kepada dzibhun, binatang, berarti bulu, itu bulunya atau rambutnya. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Yang menyebutkan bahwa yang tidak boleh dipotong itu rambutnya hewan. Kenapa? Karena kata Nabi di hadis yang lain diriwayatkan bahwa likulli sya'ratin hasanah. Jadi pada setiap bulunya hewan yang disembelih itu adalah satu kebajikan, satu bulu satu kebajikan. Al-udhiyatu li sahibiha likulli sya'ratin hasanah. Bahwa hewan kurban yang kita lakukan kurban itu, bagi yang berkorbannya satu bulunya itu satu kebajikan. Bulunya nggak terhitung jumlahnya, sekian banyak kebajikannya itu. Nah, yang ulama pertama menafsirkan ke hadis ini, maka yang dilarang dipotong itu bulu hewannya. Itu bulu hewannya. Kita punya kambing nih, beli kambing, oh jangan sampai ada yang dipotong karena itu kebaikan itu. Jangan dipotong gitu. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa yang tidak boleh melakukan pemotongan itu bukan sekedar bulu hewannya, tapi juga manusianya yang punya hewan kurban dan berniat untuk menjadikan hewan kurban itu sebagai kurban dan akan disembelih pada tanggal penyembelihan itu 10, 11, 12, 13 di antara itu. Itu ulama yang kedua, dan ini lebih banyak ini yang berpendapat bahwa kalau kita niat untuk berkurban, binatangnya ada, binatangnya juga nggak boleh dipotong bulunya, dan bukan hanya bulunya, min sya'rihi wala min azfarihi, dan juga kuku-kukunya jangan dipotong. Nah, ini karena ulama yang berpendapat bahwa manusia itu jadi bukan hanya itu, jadi kuku juga nggak boleh dipotong. Jadi rambut dan kuku nggak boleh dipotong. Dari kapan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan binatang atau hewan yang kita mau sembelih disembelih. Jadi, waduh, kuku saya udah panjang nih, gimana ini? Gitu ya, nggak enak banget gitu. Gimana ini? Rambut juga begitu. Gimana ini? Belum kita sembelih, ya terus saja. Itu kebaikan. Hukumnya disebut di dalam teks Syekh Alan As-Siddiqi, penulis kitab Dalilul Falihin yang mensyarahkan Riyadhus Shalihin ini, mengatakan nadaban, hukumnya sunnah. Jadi kalau dilaksanakan dapat kebaikan, dapat pahala.
kalau aduh udah panjang kuku, rambut juga begitu, mau lebaran lagi nggak enak banget dipotong, gimana hukumnya? Tidak apa-apa, cuma makruh doang gitu. Nggak berdosa tapi makruh, jelek lah, makruh itu jelek tapi nggak ada dosa. Jadi, wah saya mau potong aja nih kuku, saya mau potong aja rambut, gimana ya? Kita yang mau menyembelih hewan kurban. Tapi kalau keluarga kita yang enggak, orang lain yang enggak, ya enggak ada kesunahan untuk tidak memotong kuku maupun rambut. Bagi yang berpendapat bahwa itu harus dilakukan, apalagi yang tidak berpendapat begitu, yang hewannya saja nggak boleh dipotong, ya nggak apa-apa gitu, itu ya. Jadi kalau ada orang tanya, apakah betul nggak boleh kita motong kuku dan motong rambut setelah tanggal 1 Zulhijjah, mulai masuk 1 Zulhijjah? Betul bagi yang berpendapat demikian, dan banyak sekali ulama termasuk Riyadhus Shalihin ini juga, Imam Nawawi Al-Haramain, Imamul Haramain menyatakan demikian juga. Jadi nggak boleh itu, makruh kalau kita potong gitu. Sunnah kalau tidak dipotong. Jadi begitu. Jadi banyak pendapat ulama, atau lebih banyak pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh itu. Siapa? Bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban itu, yang punya hewan kurban yang mau disembelih. Ya penyembelihnya sih mungkin orang lain. Yang bagus sih kita sendiri.